Kita tahu malam hari ini akan ada debat cawapres perdana. Tentu orang sangat menunggu apakah akan ada kejutan-kejutannya dari cawapres yang akan melakukan perdebatan itu. Tetapi kita justru ke Surabaya mengejar seorang tokoh, yaitu Bapak Agus Maksum, lupa sahabat lama lebih lupa Agus Maksum. Beliau kita ketahui bahwa dulu menjadi pimpinan tim IT Prabowo Sandi. Nah, maka itu kita penting sekali menanyakan ke beliau. Tentu beliau sebagai seorang yang ahli IT mengertilah tentang apa yang terjadi dahulu dan tentu sekarang juga. Nah, kita tahu bahwa ada satu kebobolan IT itu di KPU. Tetapi sebelum menjelaskan itu, Pak Agus, kita minta apakah kecurangan di DPT itu motifnya atau besarannya diperkirakan sama dengan yang tahun lalu, dan bagaimana kejahatan terjadinya kebongkar data itu apakah sengaja atau tidak? Silakan Pak Agus. Dan bersama saya ada Pak Agus Maksum dan ada Pak Syafril dari Bandung. Insya Allah akan menjelaskan juga masalah kecurangan KPU. Silakan. Ya Pak Lim, desain kecurangan pemilu itu muaranya itu memang di DPT. Jadi sebenarnya seluruh desain kecurangan itu kan nanti ujungnya adalah di suara. Nah, bagaimana kan kemudian pilpres atau pileg itu kan ada di suara, di mana kemudian suaranya memenangkan siapa. Nah, untuk memenangkan siapa itu desainnya dimulai dari DPT. Nah, jadi gini, kecurangan itu pada umumnya kita berpikir orang itu dulu misalnya money politik, itu ya kecurangan. Tapi kecurangan dengan money politik itu masih bisa kita pandang sebagai sesuatu yang melanggar hukum, tapi melanggar hukumnya itu masih ada sedikit etikanya. Kenapa? Karena dia mengeluarkan uang, lalu diberikan kepada orang, lalu orang itu disuruh mencoblos dia, ya kan? Nah, hasil suaranya itu kan dihitung itu masih masuk akal, masih ini. Nah, kalau kecurangan melalui DPT itu adalah dia menciptakan DPT abal-abal, di mana DPT-nya itu nggak ada orangnya. Jadi misalnya nih, DPT itu seharusnya 150 juta, lalu dia membuat DPT jumlahnya 180 juta. Berarti penggelembungan ya, penggelembungan. Jadi ada 30 juta DPT, yang itu artinya dia mencetak surat suaranya, tapi nanti kan nggak ada orangnya. Ya, nah jadi surat suara inilah nanti yang akan dipakai setelah terjadinya perhitungan di TPS. Nah, jadi perhitungan di TPS itu selesai, maka kemudian kotak itu kan bergerak dari TPS nanti berjenjang ke PPK kemudian ke kabupaten. Nah, disitulah nanti surat suara yang tidak ada orangnya itu nanti akan dipakai, dicoblos, lalu dimasukkan ke kotak suara itu, sehingga terjadinya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif itu terjadinya justru pasca pencoblosan, yaitu memanfaatkan surat suara, di mana surat suara itu dihasilkan adanya DPT yang menggelembung dan tidak ada orangnya. Itu saya ulangi lagi. Jadi penggelembungan itu bisa dipastikan berapa yang digelembungkan itu masuk ke suara-suara mereka yang melakukan kecurangan itu. Ya, tentu saja si pembuat atau pembuat desain kecurangan itu akan memanfaatkan ini untuk merubah isi kotak. Jadi isi kotaknya itu dibongkar, surat suara yang ada di dalam itu termasuk C1-nya dibuang, lalu kemudian diisi dengan surat suara yang sisa banyak itu tadi. Lalu kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara itu termasuk C1-nya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kecurangan dengan money politik itu sebuah kecurangan, tapi masih ada sedikit logikanya ngikutin aturan gitu. Ini termasuk yang dikatakan masif, termasuk di DPT ini. Ya, jadi makanya tadi saya katakan desain kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif itu adalah
dia bukan mencari suara, tapi dia menciptakan surat suara yang kemudian suara-suaranya itu bisa diikut sertakan dalam perhitungan itu. Nah, ini nggak ada orangnya. Nah, gitu. Itu desain kecurangan melalui DPT. Nah, itu bisa terjadi karena kemudian DPT itu kan di 2019 kita temukan ada banyak sekali kan yang saya laporkan sebagai DPT yang bermasalah atau abal-abal itu kan 17,5 juta berkode khusus. Lalu masih ada 18 juta DPT ganda dan invalid. Jadi sebenarnya bukan 17,5 juta, 17,5 juta plus 18 juta. Banyak sekali DPT. Pak Agus sebagai mantan kepala IT-nya pemenangan Prabowo Sandi, merasa nggak ada kecurangan itu sehingga dia kalah? Oh iya jelas kan, itu terbukti sekali. Gini. Jadi pada waktu itu kan kita udah soal DPT ya, DPT dan nanti terkait dengan sistem IT. Kita menemukan DPT itu ada kode-kode khususnya. Jadi setiap kecurangan dengan menggunakan sistem IT atau kita melihat sebagai cyber war itu selalu terkait dengan kode-kode. Itu di mana aja lah, lihat aja tentang film-film ataupun novel apapun yang terkait dengan cyber war itu selalu terkait dengan kode-kode. Nah, di tahun 2019 itu saya menemukan kode yang jumlahnya 17,5 juta, yaitu 0107 9,5 juta, kemudian 3112 itu ada 5,5 juta, dan 0101 itu 2,5 juta. Nah, kode-kode ini yang kemudian saya temukan ternyata di dalam kode-kode itu sebenarnya tidak ada orangnya. Kenapa? Karena kita sudah cek baik ke lapangan maupun ke data Dukcapil, dia itu adalah DPT yang seharusnya menurut undang-undang itu tidak boleh masuk di situ. Kenapa? Karena dia belum KTPL, belum KTP elektronik. Dia itu setelah kita cek di Dukcapil, kode mereka yang berkode itu ternyata mereka itu datanya bukan data KTPL, data SIMDUK atau data SIAK. SIMDUK itu Sistem Informasi dan Manajemen Kependudukan, atau SIAK Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan, itu adalah data KTP kependudukan sebelum KTPL. KTPL itu Februari 2011. Jadi adanya kegandaan KTP atau menciptakan nama baru atau siapa, Pak? Jadi gini, itu sebenarnya gini, cerita tentang kode-kode 0107 17,5 juta itu sudah kami telusuri, dan kami menemukan sebenarnya asal-usul KTP itu, dan sebenarnya sudah kami laporkan. Apa itu? Jadi itu KTP yang dibuat sebelum KTPL, yaitu sebelum. Tapi orangnya ada? Nggak ada. Orangnya nggak ada. Nah, jadi gini, ini ceritanya begini. Itu orang sebenarnya adalah orang-orang yang dulu mau menjadi TKI TKW. Jadi itu adanya di basis-basis TKI TKW. Saya nggak usah sebutkan nama daerahnya ya. Ini menyebut nama daerah itu sangat sensitif gitu ya. Nah, mereka pada waktu itu sebelum KTPL ini sekitar tahun 2000-an, itu mereka mau menjadi TKI TKW, lalu kemudian mungkin persyaratannya itu supaya mudah, mungkin kurang umur atau apa gitu, itu dibuatkanlah KTP rekaan oleh si pengeras tenaga kerja itu. Misalnya namanya Jumiati, dibuat Jumiatun. Nah, kan gitu. Jadi bukan nama sebenarnya. Lalu kemudian dibuatlah KTP buatannya itu tanggal lahirnya diseragamkan 0107. Kenapa? Itu memang ada aturannya. Kalau orang nggak tahu tanggal lahirnya itu dibuat 0107. Siapa yang mengirimkan itu ke KPU? Ini yang dinamakan. Nah, ini pertanyaan inilah yang kemudian saya telusuri setelah saya mendapatkan data itu, dan kemudian saya tahu ternyata ini adalah KTP yang sebenarnya nama aslinya bukan ini. Sekarang ketika mereka KTPL itu nama aslinya ya mereka sudah punya KTP aslinya. Yang nama ini sudah nggak ada orangnya karena dia tentu saja nggak pernah bisa mendaftar di dalam KTPL, karena KTPL itu kan orang harus datang dengan titik jari dan iris. Nah, itu data waktu saya telusuri di Dukcapil, itu datanya itu ada di Dukcapil. Ya, jadi pada waktu DP4
DP4 itu adalah daftar penduduk potensial pemilih pemilu dari Dukcapil diberikan ke KPU, Dukcapil yang memberikan ke situ. Dari mana? Dari keterangan KPU. KPU pada waktu Pak Firyan Nayis, ini saya dokumennya nggak saya siapkan ya, saya nggak saya bawa karena ini mendadak. Itu menunjukkan di tahun 2014 yang data kayak begitu ada 20 juta lebih. Lalu di tahun 2019 itu 17,5 juta. Itu adalah data-data di mana orang itu sebenarnya tidak ada. Karena itu adalah data-data dulu digunakan untuk mereka menjadi TKI TKW. Nah, lalu kemudian ketika terjadi pendaftaran KTP di tahun 2011, mereka sudah mendaftar dengan namanya sendiri-sendiri. Misalnya yang itu tadi Jumiati itu sebenarnya namanya Jumiatun, ya udah pada Jumiatun. Nah, yang data Jumiati ini kok masih dimasukkan. Nah, itu loh. Itu sebenarnya. Baik, sebelum ke Pak Safril, saya terakhir mau tanya ini, Pak. Apakah kejahatannya, keji ini ya, kan seperti kayak membunuh satu orang saja tuh, jutaan, sementara rakyat itu menghitung di kelurahan, di kecamatan cuma jumlahnya paling puluhan ribu, ini mencuri enaknya cuma 17 juta. Apakah kejahatan seperti itu akan terulang di dalam Pilpres 2024 ini? Wah, ini di dalam Pilpres 2024 ini lebih brutal, Pak Lim. Kenapa? KTP yang namanya DPT itu dulu saya menemukan itu kan karena ada di situ NIK, KK dan tanggal lahir. Maka kemudian saya menemukan kode itu di dalam NIK-nya, kode itu di dalam tanggal lahirnya, maka saya bisa identifikasi. Buat saya yang sangat hafal terhadap kode-kode di dalam DPT itu, saya itu bisa membaca kode-kode ini itu sebenarnya ada orangnya atau tidak. Itu simple untuk membacanya. Nah, di 2024 ini Pak Lim, DPT itu tidak mengikut sertakan NIK, KK, dan tanggal lahir. Tidak mengikut sertakan elemen penting atau elemen paling penting dari sebuah KTP elektronik. Ada maksud sesuatu? Nah, ini dia yang kemudian perlu kita cari tahu kenapa kemudian dia tidak mencantumkan itu, padahal itu menjadi persyaratan undang-undang. Yang intinya berarti DPT tahun 2024 itu tidak bisa kita sebut sebagai sebuah DPT menurut undang-undang. Karena dia tidak mencantumkan elemen paling penting dari sebuah DPT, yaitu NIK, KK, dan tanggal lahir. Dan itu artinya kita tidak bisa memvalidasi. Ketika kita tidak bisa memvalidasi, maka sebenarnya persoalan-persoalan di tahun 2019 itu apakah masih ada atau tidak, itu tersembunyi di dalam ketika kemudian kode-kode itu NIK, KK, dan tanggal lahir itu disembunyikan. Jadi saya mengatakan apakah lebih besar atau lebih kecil, saya mengatakan ini lebih brutal gitu aja, ya kan, karena disembunyikan, kita nggak bisa memvalidasi ini DPT atau daftar nama-nama ibu-ibu arisan atau daftar nama-nama bapak-bapak apa itu namanya sepeda santai yang dikelompok-kelompokkan dalam TPS ini nggak bisa divalidasi ini. Nah, kalau misalnya peristiwa di tahun 2019 itu masih ada. Kenapa? Karena KPU sendiri mengatakan DPT tahun 2024 itu masih mengikut sertakan 189 juta data DPT sebelumnya. Jadi masih ada lebih dari 180 juta data DPT lama yang ada di situ. Nah, apakah kemudian itu masih ada atau tidak? Ya kita nggak bisa melihat. Tetapi bahwa DPT itu disembunyikan kodenya, kita nggak bisa menganalisa, dan kita masih melihat ada DPT bermasalah itu puluhan juta. Baik, kalau Dukcapil kita tahu lah ya. Tetapi kalau KPU sebenarnya itu mereka tuh siapa sih Pak? Unsur manusia baru atau orang terlibat di dalam partai-partai, kemudian harus yang terlibat pada situ partai ini sekian orang, biar terjadi saling awas mengawasi, ada nggak seperti itu? Ya, KPU itu kan sekarang seharusnya independen, tapi kan kita tahu KPU itu dipilih oleh DPR. Ketika dipilih oleh DPR kan iya pasti lobby-lobby kan. Dan saya kira kita pernah membahas ini kan dengan dulu ya, itu dengan Bung Refli Harun, dengan Bung Kusnul Maria, dengan Pak Fadlizon, dengan Pak Fahri Hamzah, itu mereka menyatakan ya memang KPU itu tidak independen, wong dia itu dipilih oleh DPR. DPR itu jelas adalah kekuatan politik untuk menjadi
dia ketua KPU dan lain sebagainya, itu kan ada lobby-lobby kan di situ kan. Jadi dia bukan orang independen. Sebenarnya kalau harusnya bukan orang independen ya sekalian aja perwakilan dari partai-partai saling mengawasi ya, harusnya begitu ya. Baik, ditahan dulu Pak. Ada Pak Safril ini. Apa dugaan Pak Safril, KPU itu melakukan kecurangan seperti kayak gitu? Apakah mereka menyadari bahwa deal menjadi orang KPU itu memang bisa dimanfaatkan orang-orang yang menyuruh dia menjabat, atau deal-dealnya apa dugaan-dugaan kita saja bahwa KPU itu melakukan kecurangan? Colin, ini kan hal yang penting, ya. Harusnya kan ada perubahan. Jadi tadi Pak Agus Marsum sudah menjelaskan mengenai masalah bagaimana permainan DPT. Padahal DPT ini sangat penting ya, untuk dasar dari kebersihan dari pemilu atau jujurnya keadilan pemilu. Tapi kita juga bisa melihat yang 5 tahun ini kan yang namanya perkembangan teknologi IT itu kan cepat sekali berkembang, ya. Dan hampir setiap desa itu sudah punya gadget. Tapi sistem kita tidak berubah, ya kan? Masih cara lama, ya kan? Di samping masalah itu tadi ya. Jadi kita masih menggunakan paku, kita masih menggunakan kotak karton atau kotak kardus yang digembok, ya. Dan perhitungan bertingkat. Justru perhitungan bertingkat itu adalah tidak bisa diawasi. Mungkin bisa diawasi di TPS melalui C3 tadi. Tapi siapa sih yang punya kemampuan untuk mengumpulkan C3? C1 plano ya. Tidak ada yang punya kemampuan mengumpulkan itu. Ya. Nah, dari perhitungan itu bertingkat TPS ke kelurahan, ya, kecamatan. Terus, nah disitulah tanpa ada pengawasan, disitulah adanya permainan, di situ bisa masuk polisi di situ, ya kan, petugas-petugasnya. Nah harusnya ada perubahan sistem dengan perubahan teknologi baru. Jadi ada namanya accounting, ya. Sistem yang sebenarnya sudah ya mungkin Pak Agus Marsum paham betul itu. Dan Indonesia sebenarnya sangat maju di dalam hal ahli-ahli itu. Dan mereka juga sudah punya penemuan-penemuan dan sudah diakui juga melalui jurnal internasional. Tapi tidak dipakai. Ya. Dan bahkan itu bisa menurunkan jumlah atau biaya dari 90 sampai naik sekarang jadi 100 triliun bisa menjadi 30 triliun. Kenapa demikian? Dengan sistem accounting tadi kita bisa mengurangi jumlah TPS, ya kan? Yang tadi TPS dengan berlangsung seperti ini kan paling tinggi 400 orang, ya. Tapi kalau dengan sistem accounting kita bisa 1000, dari 3 kali lipat kita mengurangi, ya. Dan perhitungannya juga bisa langsung ke pusat, tidak pernah lagi bertingkat. Dan itu sistem sangat jadi yang tidak digunakan oleh KPU, dia masih menggunakan cara lama. Jadi yang mengkhawatirkan keinginan untuk bermain. Disitulah yang namanya terjadi pengulangan kecurangan. Jadi istilahnya adalah berulangnya kecurangan. Baik, jadi sebenarnya yang kita khawatirkan itu sistem yang harus dirubah atau sebenarnya memang dasar manusianya. Apakah sistem kalau mungkin lebih baik, padahal tadi manusianya masih ada keinginan kecurangan, memang ada baik desain dilakukan itu, bisa juga terjadi kecurangan. Kalau sistemnya sudah high teknologi ya, saya namakan high teknologi kan itu bisa sistem dengan accounting tadi. Itu sudah mulai berkurang kemungkinan kecurangan dari perhitungan bertingkat tadi. Ya. Lalu yang kedua, kontrol dari sistem DPT tadi juga bisa ditemukan kejanggalan atau kejanggalan itu ya. Jadi ini sebenarnya dihindarkan oleh KPU sebenarnya. Mereka bisa melakukan pemutakhiran sistem. Nah kalau misalnya saya sependapat dengan Pak Agus Marsum, kalau kita gunakan sistem
orang partai yang di KPU itu mereka saling menitip. Ya. Jadi bisa menegur, oh ini salah, dan itu dilakukan oleh Arodini kan. Dan pada saat itulah kita anggap bahwa pemilu itu bersih, karena masing-masing teriak, gitu. Ya. Nah setelah itu kan enggak. Nah sekarang apalagi recruiting dari KPU dan Bawaslu itu juga tanda tanya. Kebanyakan dari orang-orang yang punya kepentingan masuk di situ. Oke, terus apa jalan keluar untuk mengurangi apa kelakuan-kelakuan dari mereka itu? Ya kalau saya sih lebih revolusioner lagi, ganti KPU, ganti sistem, dan ini memungkinkan cepat. Kalau 1 bulan 2 bulan jadi kalau dari sistem begitu gitu. Ya tapi oke lah, saya setuju itu. Coba siapa yang bisa memaksa KPU dan sistem itu kan tentu penguasa. Rakyat berkehendak hanya angan-angan. Kalau kan itu yang jadi masalah. Jadi revolusi yang diinginkan. Oke, Pak Agil Masum. Sekarang kembali kepada DPT ini. Bagaimana Pak sebaiknya atau bisakah kita memperkecil angka kecurangan DPT itu, Pak? Ya begini. Kalau DPT ini 2024 kan saya katakan lebih brutal. Kenapa? Karena dari PKPU, artinya peraturan KPU pembuatan DPT sendiri itu bahkan melegalkan sebuah kecurangan DPT atau persoalan DPT yang di tahun 2019 itu kita temukan sebagai sebuah kecurangan, itu malah dilegalkan di dalam tahun 2024. Yaitu apa? Yaitu adanya KK yang satu KK itu bisa isinya 400, bisa isinya 1035, 1800. Jadi KPU itu membuat KK intinya. Jadi di dalam DPT itu aneh bin ajaib, KPU itu bisa membuat KK yang kemudian memuat orang atau memuat DPT itu bisa ribuan. Nah itu kan persoalan itu, dan itu waktu itu kita laporkan. Nah di tahun 2024 ini Pak Lim, jadi lagi. Bukan hanya terjadi lagi, KPU itu membuat PKPU yang di dalam PKPU nomor 7 tahun 2022, PKPU nomor 7 tahun 2022, pasal 4, itu dia mengatakan apabila orang tidak memiliki KTPL, maka bisa dimasukkan ke dalam DPT dengan KK. Nah sekarang KK itu kan kemudian kalau ada orang asing itu yang banyak masuk itu kemudian menikah dengan orang Indonesia kan dimasukkan KK. Dia nggak punya KTPL kan bisa masuk. Padahal syarat undang-undang itu harus punya KTPL. Lah, iya kalau KK-nya itu dibuat oleh Dukcapil atau dibuat oleh lembaga. Lah kalau KPU mengulangi seperti tahun 2019 membuat KK dengan jumbo-jumbo seperti itu. Nah, sekarang kita nggak bisa identifikasi. Kenapa? Karena KK-nya disembunyikan, NIK-nya disembunyikan. Tanggal lahir itu diubah menjadi usia. Jadi kita nggak bisa mengecek lagi kan validitasnya itu. Nah, ini kita mengkhawatirkan adanya satu desain kecurangan yang lebih brutal dibandingkan tahun 2019. Kenapa? Inti dari kecurangan itu adalah dengan memanfaatkan DPT itu adalah ada pada sistem IT KPU. Nah, sistem IT KPU itu kita membayangkan gini Pak Lim ya, kalau orang itu mau jadi presiden itu kan membuat partai, bahkan kemudian kalau oligarki itu bisa membeli partai, beberapa partai, dan itu kan habisnya bisa triliunan atau puluhan triliun atau tidak tahu malah ratusan triliun, saya tidak tahu. Itu dilakukan kan selama ini kan gitu. Nah sekarang ini dengan sistem IT yang masih dalam keadaan rawan terhadap hacker atau rawan terhadap pembobolan, dan baru saja terjadi pembobolan yang luar biasa, maka orang itu cukup bagaimana dia bisa membobol sistem IT KPU untuk menjadikan seseorang menjadi presiden dengan ketersediaan DPT yang sangat tidak bisa kita lihat kevalitannya itu. Caranya bagaimana? Yaitu tadi pasca pencoblosan, di mana di TPS itu sudah dihitung. Nanti diupayakan jangan sampai terjadi rekap nasional di hari H. Jadi hasil pilpres itu jangan sampai tahu. Maka kemudian nanti akan ada quick count yang macam-macam, sehingga kita itu dibuat bingung. Nah dengan demikian maka kemudian ada peluang buat dia untuk kemudian
mendesain kecurangan itu, ini desain IT-nya yang diumumkan kayak begini, lalu kemudian nanti di lapangannya disesuaikan. Menyesuaikan di lapangannya seperti apa? Yaitu tadi DPT yang dulu kita temukan berkode-kode khusus itu 0107 3112 itu menunjukkan lokasi TPS. Jadi misalnya kode 0107 3112 itu 0101 itu saya menemukan ada di 19.420 TPS di Pulau Jawa. Jadi ketika gini, jadi modusnya itu begini Pak Lim. Dan ini ya, yang saya sampaikan ini adalah apa yang saya sampaikan kepada KPU 3 hari menjelang Pilpres, jadi tanggal 14 April. Jadi ini sudah saya sampaikan di KPU, jadi saya ulangi nggak apa-apa. Jadi tersedianya DPT abal-abal ini dengan kode-kode ini memungkinkan pihak yang berbuat curang itu bisa membuat quick count atau kemudian pengumuman kemenangan segini. Nah, jadi kalau kemudian realitasnya sebenarnya dia kurang, katakanlah kurang 10 juta gitu. Nah, kan tersedia DPT 17,5 juta. Dia tinggal panggil aja 0107. Jadi untuk berapa? 5 juta. Untuk iya, cadangan itu ya. Iya, lalu untuk yang kodenya 3112 5 juta. 5 juta kemudian kan tinggal dimasukkan sini, jebret. Nah, yang dimasukkan itu tadi, itu dia sudah tahu ada di daerah mana. Nah, makanya kemudian kan pengumuman pemenang Pilpres itu kan tertunda sampai 1 bulan. Dia 17 April, 21 Mei. Waktu 1 bulan itu adalah waktu melakukan operasi. Operasi di mana TPS itu tadi sudah ditandai, TPS yang 19.400 itu tadi. Tinggal dicari aja itu lokasinya, lalu kemudian dimasukkanlah DPT ini tadi kan ada surat suaranya tuh, dan itu kan kita temukan itu misalnya case yang istrinya Pak mantan Danjen Kopassus Agus Sutomo kan menemukan itu di kotak suara itu di suatu tempat dibelokkan ke satu gedung lalu dibongkar. Lalu yang sekarang beredar lagi di peristiwa tahun 2019 yang di Makassar itu kan juga begitu. Jadi surat suaranya kotak suaranya itu dijebol, isinya dibuang, lalu diisi dengan surat suara yang tersisa itu tadi yang tidak terpakai atau yang ini tadi itu disesuaikan dengan desain 10 juta yang dia perlukan itu tadi. Nah, ini tuh yang kemudian beliau jelaskan tadi, hitung manual berjenjang itu selalu bermasalah kalau kemudian kita tidak tahu dengan cepat hasil Pilpres itu seperti apa. Ya, yang jelas kecurangan itu hanya bisa dilakukan penguasa kan. Nggak mungkin yang bukan punya hak atau hak itu dari paslon yang tidak ada hubungannya dengan itu. Nah, tapi begini, sebelum kick-one ataupun sebelum TPS ini, mampukah cawapres yang lain, terutama cawapres 1 ya, dan cawapres 3 protes apa enggak saya sih nggak tahu ya, mampukah dia memberikan klarifikasi bahwa nggak mau saya ini karena jelas curang di DPT? Mampukah melihat itu, verifikasi itu, kemudian melakukan protes, tidak mau diteruskan dulu nih, ada jelas ada kecurangan, minta diberesin dulu, itu mampukah seperti itu kira-kira? Ya, tadi saya ingin memberikan komentar tadi, yang jelas yang bisa memanfaatkan desain kecurangan yang saya ceritakan itu adalah mereka yang menguasai infrastruktur dan infrastruktur pemilu. Nah, 2019 nggak separah ini lah, sekarang ini lebih parah. Ada berapa kepala daerah, bupati dan gubernur yang ditunjuk. Lalu kemudian lembaga-lembaga yang seharusnya independen ini sudah kelihatan tidak independen. Ini kan berarti desain DPT-nya disembunyikan, tidak bisa kita validasi. Kita masih melihat adanya banyak puluhan juta ya DPT bermasalahnya itu. Nanti mudah-mudahan dalam beberapa waktu akan segera diumumkan juga gitu ya tentang DPT bermasalah itu. Lalu kemudian sistem IT-nya jelas baru saja jebol, artinya sampai sekarang tidak ada konfirmasi digital forensik atau bahkan ISO standar pengamanan nggak ada. Ya, lalu kemudian infrastruktur terjadinya pemilu itu kan mulai dari KPU-nya, lembaga hukumnya, lembaga pengamanannya, lembaga kehakimannya, apalagi itu semuanya berada dalam kontrol, ya kan?
kekuasaan itu tadi, maka ya sebenarnya ini sangat darurat itu ya, sangat darurat. Yang saya heran kenapa kok pertanyaan itu tadi tidak ada gitu loh. Itu yang saya juga heran itu Pak Lim. Kan mestinya yang peserta pemilu yang melihat ini ini kan sudah pengalaman berulang-ulang gitu ya. Saya khawatir malah berpikirnya ya memang sudah begitu, bagaimana lagi kan gitu. Saya khawatirnya malah begitu. Mau perang jelas kalahnya itu karena yakin dicurangi dengan secara masif. Kalau melihat seperti itu Pak Safril, apa sarannya Pak Safril? Ya kalau saya dalam hal ini kan tidak ada keinginan berubah, dan curang itu akan terjadi, ya pastilah akan terjadi begitu. Ya rakyat harus berhutang, rakyat harus pada saatnya nanti harus bergerak gitu. Tidak mungkin menerima kecurangan ini, kan kecurangan itu akan merusak tatanan sampai ke depan, dan itu akan berulang terus gitu ya. Karena ini kalau saya katakan ini nafsu kekuasaan menghalalkan segala cara. Baik Pak Agus, terakhir nih Pak Agus. Pak Agus pasti mendengar lah, ya, tidak mau keterlibatan Jokowi karena pasti dia melakukan satu kecurangan, karena di situ ada anaknya yang tentu dia ingin menangkan ini. Jadi kalau melihat jelas-jelas kalau ini diteruskan, sudah melihat ada kisi-kisi kecurangan seperti ini, baiknya itu bagaimana? Minta pokoknya diberesin ini dulu, tidak mempengaruhi tanggal Presiden Jokowi pada bulan April harus lengser, tidak ada kaitannya dengan ini, atau seperti apa Pak? Ya, jadi menurut saya begini, agenda pilpres atau pemilu itu kan mau nggak mau, setuju nggak setuju, suka nggak suka itu pasti berjalan, itu soalnya kan. Yang kemudian ini agenda nasional yang kita suka nggak suka ya berjalan aja gitu, itu soalnya gitu. Nah, saya melihat begini, memang tadi itu adanya keterlibatan putra presiden yang kemudian menjadi cawapres, itu kan kemudian apalagi dengan adanya sekian banyak masalah itu tadi kan mengkhawatirkan sekali. Tapi apakah ada sesuatu yang bisa kita buat? Ada menurut saya. Karena begini, selama ini itu kecurangan terjadi karena adanya kegagalan kita itu merekap suara TPS di hari ini. Nah, sebenarnya sekian banyak kecurangan itu ya masih berlaku terjadi pemilu masih oke. Kan sebenarnya kecurangan yang besar itu justru terjadi pasca pencoblosan. Nah, kita masih bisa punya peluang untuk merekap suara rakyat itu sebenarnya melalui pemilu itu adalah apabila kita berhasil merekap C1 plano yang ada di TPS. Apa itu C1 plano? C1 plano itu adalah hitungan hasil suara TPS yang dihitung terbuka, disaksikan oleh publik. Jadi misalnya nanti 1 dapat, kemudian dicoret, 2 coret. Nah itu sebenarnya hasil suara asli, dan itu harapan kita yang kemudian masih bisa kita harapkan untuk bisa kita rekap. Karena perubahannya itu sebenarnya ketika C1 plano diubah menjadi C1 hasil dan C1 hologram itu sudah berubah. Kalau TPS itu dikuasai oleh satu kelompok tertentu, di mana kemudian saksi di pihak lain nggak ada, itu udah diubah. Nah, lalu apalagi nanti kemudian perjalanan yang bertingkat berjenjang itu tadi, ya kan, mulai dari TPS, PPK, lalu kemudian kabupaten, kemudian provinsi, kemudian nasional. Ini kan tingkat peluang untuk terjadinya perubahan itu banyak sekali, dan saya kira ini fakta perubahan ini. Lihat saja gugatan-gugatan di MK itu kan semuanya mempersoalkan ini, baik itu soal caleg, bupati, gubernur, presiden, kan itu. Jadi ini perubahan. Nah, satu-satunya cara untuk kita menghadirkan pemilu yang masih bisa kita harapkan adalah semua kecurangan, semua desain itu bisa kita gagalkan apabila kita berhasil merekap C1 plano. Jadi selama ini perhitungan itu nampaknya kan dari quick count ya. Ya. Baru ada ini menyusul. Iya. Dan ini tidak dianggap selama ini. Ya. Yang dianggap adalah ya udah quick count itu yang kemudian diumumkan. Ya. Quick count itu terjadi kenapa? Quick count itu terjadi karena ketidakberhasilan kita merekap suara TPS di daerah-daerah di hari H. Nah sekarang gini, saya ingin membuat sebuah
pemahaman baru bahwa itu sangat mungkin. Kenapa? TPS itu jumlahnya kan cuman 820.161 dalam negeri. 820.000 itu saya anggap cuman, dan saya mengatakan cuman. Kenapa? Soalnya DPT kan 204 juta. Jadi pemilih jumlahnya 204 juta. Oke? Lalu kemudian handphone ini, gadget ini, jumlahnya ada 300 juta lebih. Oke, jadi sekarang misalnya nih 200 juta orang pemilih itu, realnya katakanlah 150 juta. Semua di HP-nya itu kemudian memfoto C1 Plano itu. Langsung dikirimkan. Lalu kemudian di dalam sebuah aplikasi kita rekap, jebret jam 14. Minimal jam 15 kita sudah dapat rekap nasional. Saya tanya, bisa nggak itu? Bisa kita gerakan. Itu gerakan. Maka kemudian tadi itu sistem IT KPU memang sudah tidak bisa kita harapkan karena ada banyak hal itu tadi kan, mulai dari DPT-nya, ISO-nya, kemudian bobol juga tidak ada penjelasan kenapa, celahnya apakah sudah ditutup, apa kejadiannya dan lain sebagainya, nggak ada. Oleh karena itu rakyat harus membuat perhitungan sendiri. Selama ini kegagalan dan kita bisa dicurangi itu karena kita gagal merekap suara nasional atau gagal merekap suara TPS. Kalau itu berhasil kita lakukan dari pelajaran-pelajaran sebelumnya, maka kita sebenarnya tetap bisa mendapatkan hasil suara rakyat. Jadi kita bergerak sebenarnya. Jadi dari hasil itu kemudian langsung bisa mengkoreksi quick count itu ya. Oh nggak benar quick count seperti ini. Jadi kita seperti itu. Counter terhadap quick count. Quick count itu paling berapa? 10.000 TPS. Nah ini HP ini kita semua ini jumlahnya 300 juta loh. Ya kan, penduduk yang 278 juta itu. Bayangin kalau kemudian kita ini menggunakan HP kita itu, ya kan? Lalu kemudian di HP kita itu ada aplikasi yang kemudian kita bisa mengentry C1 Plano itu, ya kan? Hasil C1 Plano itu hasil suara asli TPS itu kita masukkan lalu terekap secara nasional, maka kita mendapatkan hasil pemilu atau hasil pilpres yang suara rakyat itu. Dan ini bisa dijadikan sebagai kontrol terhadap KPU, kan gitu. Karena sebenarnya sesungguhnya sistem IT KPU yang dulu disebut sebagai situng atau sebenarnya di dalam PKPU itu bunyinya adalah sistem IT KPU yang namanya situng atau sirekap atau beliau sebut accounting itu. Ini mesti kita pahami nih bunyinya ya, sebagai alat kontrol terhadap hitung manual berjenjang yang dalam sejarahnya selalu terjadi kecurangan. Itu dia. Jadi itu tidak berfungsi karena tadi, maka sekarang kita fungsikanlah rakyat. Kita rekap itu, kita foto C1 Plano hasil dari TPS itu yang masih asli, belum diubah-ubah. Lalu kita rekap, kita umumkan hasilnya nasional jam 14. Nah ini akan menjadi kontrol terhadap hitung manual berjenjangnya dan juga quick count dan juga itu. Ini saya kira menjadi gerakan rakyat dan bisa kita lakukan. Kalau pilpres itu tetap harus terjadi, kalau upaya-upaya yang dilakukan itu tetap tidak terjadi, ya kan, dan itu tetap terjadi, maka itu yang harus kita lakukan. Kita harus bergerak untuk merekap suara nasional itu. Gitu. Boleh penonton bicara. Silakan. Tadi saya mau nodong ini. Silakan, Mbak. Ini penting. Iya, jadi penonton masuk lapangan. Pemain cadangan. Iya. Apa yang disebut Pak Agus ini sudah saya dengar mungkin lebih dari 2 kali. Merekap langsung C1 Plano digabungkan. Ada yang bekerja untuk itu. Ini yang ketiga saya dengar. Yang jadi concern saya itu, apakah ide ini memang sudah ada yang kerjakan, diimplementasikan, ya kan? Kalau tidak, ya ini kita cuma bicara aja. Tapi kalau memang itu Pak Agus nyampaikan dan sudah ada action, ya alhamdulillah. Tapi kalau belum, ini memang mengkhawatirkan. Waktu tinggal berapa? Sebulan, ya 1,5 bulan lah paling ya. Jadi agak khawatir kita bahwa ada yang mungkin bisa menolong kita untuk tidak dicurangi. Salah satunya tadi dengan perhitungan langsung dari TPS oleh orang-orang kita. Tapi pertama, sistemnya sudah ada belum? Sudah di-develop belum? Yang kedua, pelaksana di lapangan di TPS itu kira-kira sudah di-assign, ditunjuk atau bagaimana gitu.
Kalau tidak ya sudah, ini lupakan saja itu gitu, karena waktu tinggal 1,5 bulan gitu Pak Agus. Insya Allah itu sistem sudah ada dan siap. Oke. Tinggal kemudian bagaimana itu kan mendownload dan menginstal aplikasi seperti itu mudah. Seperti kita mendaftar di Facebook kan semudah itu. Ini juga semudah itu. Nah, tinggal bagaimana kita menggerakkan rakyat yang ingin ya suara pemilu jurdil itu bergerak. Lalu kemudian simpel aja dengan aplikasi yang ada di HP-nya masing-masing datang ke TPS pada saat perhitungan. Ya, itu begitu dia. Perhitungan selesai, C1 plano berhasil dihitung, foto, lalu kemudian entry data, lalu kemudian secara nasional akan terekam. Sistem itu yang harus diadakan oleh capres. Ya, itu tadi yang disebut Pak Agus, menggerakkan orang. Menggerakkannya ini sudah dimulai belum? Ya. Ada nggak cara untuk bagaimana supaya bergerak? Menurut Pak Marwan bisa nggak itu digerakkan, dan siapa yang bisa menggerakkan menurut Pak Marwan? Ini harus saya jawab sistemnya ada dan siap. Ini terkoordinasi Pak, harusnya. Saya setuju sekali Pak Agus. Pak Agus punya ilmu ini. Ya. Ini bisa menciptakan suatu kebaikan ya. Dan orang itu banyak yang menunggu mau ditugaskan apa. Ya. Berarti harus koordinasi dengan capres. Ada yang mengkoordinir Pak, ada yang mengkoordinir, dan itu harus di tim ses, dan sudah ada. Kalau 800 ribuan TPS itu, anggaplah kita punya 700 atau 800 ribu, 600 ribu. Ini orangnya udah jelas gitu loh. Kalau belum ya lupakan saja. Iya kan? Yeah. Makanya oke, sistem untuk aplikasi sudah ada. Pelaksanaan di lapangan siapa? Ini harus diatur dari sekarang. Penanggung jawab untuk pelaksanaan ini harus ada satu presidennya gitu, kaptennya gitulah. Ada kapten baru khusus ini gitu. Ya kan? Setelah ada kapten baru nanti ada entah itu mayornya lah, entah apa, bukan mayor, turun harusnya kan, sertaan atau apa gitu kan, harus ada itu gitu. Kalau enggak ya, Pak Marwan siap jadi kapten untuk itu. Saya nggak, sistemnya ada. Saya nggak bisa. Sistemnya ada. Tapi Pak, jadi itu bisa dilakukan. Saya kira begini, Om Lim harus bicara dengan kapten, Pak Saugi. Pak Tamsil duduk dan ini harus sampai tuntas dalam waktu seminggu 2 minggu ini. Insya Allah dalam 2 hari saya akan temui Pak Tamsil, Pak Agus, Pak Marwan. Saya kira turutlah ya untuk menyumbangkan kebaikan kekhawatiran ke rakyat ini. Ya. Ini sudah jelas nih, HP ini udah fakta ini. Ya. Kalau diatur HP yang di sini nanti koordinirnya siapa, tinggal teruskan ini. Hari itu juga sudah akan tahu. Saya kira mungkin ini HP ini ya komputer ini memang bisa dimanfaatkan kebaikan, bisa dimanfaatkan keburukan ya. Tetapi ini bisa sekali dikenalkan. Saya kira yang namanya TPS yang 800 ribuan itu, ini kan harus ada nama khusus. Itu biasa. Nama dari TPS itu TPS 1 sampai 800 ribu gitu. Harus ada. Lalu siapa orangnya gitu. Pak Marwan ya, saya mau katakan itu simpel sekali. Pak Marwan itu sudah terdaftar di TPS sekarang ini. Bisa kita cek. Pak Lim juga sudah. Nah, saya sudah siapkan sistemnya. Nah, nanti kalau bisa ditunjukkan ya setelah ini di video ini sudah ada sistemnya. Masing-masing kita itu tinggal mendaftarkan diri di dalam aplikasi itu sesuai dengan TPS kita. Lalu kemudian kita hadir aja di TPS. Lalu kemudian inilah merekap suara rakyat. Nah, itu nggak sulit menginstal ini, dan kemudian yang sulit itu adalah tentu saja sistem yang seperti ini itu akan mengalami serangan. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita tahu juga serangan seperti ini, kita juga tahu. Nah, sebenarnya juga kita bisa menghadang serangan itu dengan security yang ada, tapi itu tuh perlu biaya. Jadi selain kemudian kita bergerak menginstal aplikasi ini, kita perlu juga menggerakkan masing-masing kita itu misalnya urunan 5.000 atau 10.000 itu kemudian untuk membuat security yang namanya bisa kita sebut sebagai SOC, Security Operation Center, untuk menjaga supaya ini itu servernya aman, sistemnya aman. Saya kira itu bisa kita lakukan lah. Rakyat bisa kita gerak
suara asli atau suara apa itu namanya TPS itu bisa kita selamatkan sebagai kontrol terhadap hitung KPU itu. Nah, lalu sistem ini harus kuat. Secara sistem tidak sulit. Nah, tinggal kemudian tadi itu ada siapa yang bisa menggerakkan, itu gampang kok, kita download, kemudian kita mendaftar di TPS kita masing-masing. Nah, selesai. Kita masukkan NIK, sudah. Pak Agus, kalau bicara kota besar mungkin oke. Mungkin nggak susah itu, tapi sudah masuk pedalaman. Kita harus punya relawan. Nggak perlu semuanya, Pak. Makanya relawan itu juga tadi bagaimana mengatur siapa yang bekerja di mana, gitu. Itu sangat penting. Di samping tadi soal security, karena pengalaman yang lalu kan security ini karena tidak handal. Terjadi apa namanya jam ya, berhenti itu hang, ya kan? Nah ini harus diantisipasi juga. Itu tadi. Malam Pak Agus, karena kita segera mau mengikuti debatnya. Ini saya harap ini adalah babak satu ya. Kita harus lakukan podcast ini pada tahap kedua setelah menemukan fakta-fakta baru ya. Dan saya kira Pak Agus harus ada keterpanggilan untuk membantu kejujuran di dalam pemilu yang kita berharap adil, terbuka, berkeadilan, dan transparansi. Saya kira begitu. Siap, Pak Lim. Jadi mungkin nextnya sistem IT yang bisa merekap suara rakyat, lalu sistem keamanannya dan bagaimana menggerakkan rakyat itu perlu kemudian kita bahas itu. Jadi concern Pak Marwan itu betul sekali. Tapi saya ingin mengatakan optimis lah bahwa kita bisa melakukan sesuatu. Masih bisa. Apapun yang terjadi di depan kita, optimal kita lakukan. Dengan penuh semangat, daya upaya menyelamatkan untuk terjadinya pemilu jurdil dan kita mendapatkan presiden yang memang benar-benar dipilih oleh rakyat. Nah, itu. Baik pemirsa dan saudara sekalian, kita harus dorong Bapak Agus Maksum ini sebagai ahli IT, dan terpenting adalah mantan ketua IT waktu kemenangan Prabowo dan Sandi, dan jelas tahu Prabowo dan Sandi kalah, mungkin dia jelas tahu bagaimana kekalahan itu, apa kekalahan murni, apa kekalahan karena kecurangan, dan sekarang mereka bersama kecurangan itu. Ini ada tugas mulia. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktu aja lewat Pak Tamsil dengan